Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberi kita banyak kenikmatan yang seringkali kita lalai untuk mensyukuri, ya, kenikmatan yang sejak tadi pagi Allah membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Inilah kenikmatan sehat yang harus juga kita syukuri, karena tidak semua orang mampu menjalankan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri adalah kenikmatan iman dan Islam, yang karena itulah kita masih diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan, masih bisa beribadah dan beramal soleh. Dan mudah-mudahan semua amal kita Allah terima dan Allah balas dengan balasan terbaik, bukan hanya di akhirat kelak dalam pahala yang begitu banyak, tapi juga Allah limpahkan keberkahan di dunia sebagai wujud dari uh, amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan salah satu amal soleh yang rutin alhamdulillah kita lakukan adalah sedekah setiap pagi, menjadi amal yang rutin kita lakukan dan mudah-mudahan termasuk dalam sabda Nabi, amal yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu hanya tercurah kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan Allah Rasulullah. Umat yang dirindukan Allah Rasulullah, kata Nabi, adalah umat yang uh, tentu beriman kepadanya, dan walaupun tidak berjumpa dengannya, tapi begitu merindukan untuk berjumpa, bahkan terus mendalami sirah atau teladan Nabi SAW yang begitu tersebar dalam kitab para ulama. Dan mudah-mudahan inilah bagian yang juga kita upayakan sebagai bagian dari mencintai Rasulullah, karena keluarga menjadi bagian yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Teladannya begitu banyak, bagaimana Rasulullah mengajarkan eh, para istrinya, kemudian juga anak-anaknya, dan juga anak-anak para sahabat Nabi dalam sebuah eh, suasana pendidikan nabawiyah, yang Rasulullah telah melahirkan banyak para sahabat utama. Dan dengan didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah kita tahu betapa hanya dalam hitungan tahun eh, umat Islam mampu tersebar ke berbagai macam pelosok-pelosok di dunia ini, bahkan hingga negeri ini, karena berkat dakwah dari para sahabat Nabi yang tentu hasil didikan dari baginda Rasulullah SAW. Dan saya teringat sebuah hadis Nabi SAW yang ketika bersama dengan Ibnu Abbas di atas untanya, kemudian Rasulullah pernah mengajari, menasihati beliau dengan kata ihfadillah, ihfadillah ya jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Dan inilah sebuah kata-kata yang begitu eh, tersimpan dalam benak seorang anak, ya, yang berusia sekitar 10 tahunan, yang kemudian sabda Nabi ini sampai ke kita, dan kita mendengarkan sebuah nasihat agung tentang betapa Allah akan menjaga kita sepanjang kita menjaga agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjaga agama Allah tentu salah satunya kita memahami dari syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dan melalui para lisan para ulama, dan alhamdulillah para ustadz yang hadir di MKI rutin setiap pagi dan malam, salah satunya adalah mengajarkan syariat ini.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amal yang kita lakukan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih di bulan Rajab ya, Al-Fakir selalu mengingatkan tentang pentingnya bulan haram. Kita manfaatkan dengan banyak ibadah, karena bulan haram di bulan Rajab ini Allah lipat gandakan pahala semua amal yang kita lakukan. Dan sebaliknya, dosa yang dilakukan di bulan Rajab, di bulan haram ini, juga Allah lipat gandakan dosanya. Dan itulah dua sisi yang ekstrim ya, yang harus kita waspadai untuk menjaga semua perilaku kita dalam koridor syariat, karena sebuah amal ibadah yang tentu diikhlaskan karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah, sebuah amal yang menjadi persyarat diterimanya sebuah amal. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus mempelajari sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang tentu wal aqibatul taqwa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan sahabatku yang berkawan Allah, tema di pagi ini insya Allah masih seputar tentang keluarga, karena di setiap hari Senin Selasa kita ngobrol santai gitu ya tentang keluarga. Dan kalau Babe selalu mengingatkan, keinginan Babe ini memang kita berinteraksi secara penuh ya, ngobrol banyak tentang keluarga kita, karena tentu masing-masing punya pengalaman bagaimana mendidik anak-anaknya di rumah. Pengalaman itulah yang bisa di-share sebagai bagian dari eh, dakwah, tentunya sebagai bagian dari inspirasi pagi yang kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh jamaah untuk mendidik anak-anaknya itu menjadi satu kekayaan yang bisa di-share, sebuah inspirasi yang juga bisa mungkin dicontoh dengan situasi yang pas dengan keluarganya masing-masing gitu ya. Dan kalau di pekan lalu Mbak Habis sudah mengingatkan tentang salah satu ajaran penting yang dilupakan adalah tentang sholat gitu ya. Karena di dalam surat Toha ya, yang sudah dibacakan juga oleh jamaah tentang ada kewajiban untuk memerintahkan sholat, wa'amur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Dan kalau dalam tata bahasa Arab, wastabir itu memang jauh lebih tinggi upayanya dibanding wasbir ya, dan bersabarlah. Tapi wastabir ada tambahan to di sana, bermakna memang ada sebuah upaya yang terus menerus dan sungguh-sungguh ya, mengeluarkan kesabaran yang begitu besar. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan salat ini, karena memang eh, setan sebagaimana yang juga sudah dibahas oleh para guru kita di salah satunya di Ruqyah Syariah, kan selalu mengganggu anak-anak kita, kan selalu menghalangi anak-anak kita untuk berbuat baik, untuk berbuat amal soleh, berbuat ibadah yang sungguh-sungguh. Dan itulah kenapa juga kita terus diingatkan, saling mengingatkan betapa pentingnya kita berpijak dalam syariat ini. Salah satunya kita makin dikokohkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk istiqamah dalam kebaikan, dan salah satunya adalah memerintahkan untuk anak-anak kita sholat. Dan salah satu amal yang paling utama yang dicintai Allah itu adalah sholat. Dan kata Rasulullah telah bersabda tentang bahwa amal yang paling pertama dihisab itu adalah sholat. Dan itulah perbaiki sholat kita. Dan itulah salah satunya dengan bagaimana anak-anak kita juga diajak untuk tidak hanya tentunya sholat, tapi bagaimana apakah sholat mereka sudah sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah kewajiban kita semua sebagai orang tua. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika anak sudah beranjak dewasa, inilah menjadi pembahasan penting, dan masing-masing tentu punya pengalaman di keluarga ya. Ketika anak sudah balik, anak-anak sudah bahkan menjelang usia-usia yang katakanlah dewasa, tentu ada banyak hal yang memang eh, bisa kita diskusikan tentang kondisi mereka. Dan eh, apa yang menjadi problematika yang dihadapi oleh anak-anak kita inilah yang tentu
bisa dari kita saling sharing, saling memberikan masukan. Nah, kan ada banyak hal tentu yang punya kesamaan ya di antara keluarga-keluarga kita yang sedang kita bina ini. Eh, Kondisi lingkungan yang mungkin sama, kondisi jenis kelamin yang juga mungkin sama, karakter-karakter yang mungkin juga sama, sekolahnya mungkin juga tidak jauh berbeda gitu ya. Tentu inilah yang bisa jadi masukan-masukan dari jamaah inilah yang paling penting untuk bisa kita saling membagi tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan alhamdulillah jamaah sudah banyak hadir ya di sini dan saya ingin mengundang salah satu jamaah barangkali yang ingin lebih dulu sharing silahkan sambil menunggu Babe Haikal gabung. Saya undang beberapa jamaah yang berkenan untuk saling sharing tentang bagaimana mendidik anak-anak kita ketika anak sudah beranjak dewasa, katakanlah sudah balik gitu ya, apa yang sudah dilakukan dan bagaimana cara terus meliharanya sehingga kebaikan-kebaikan terus dilakukan oleh anak-anak kita. Ada yang pertama ingin sharing, silahkan raise hand atau langsung open mic. Silahkan. Ada yang ingin eh, pertama kali sharing barangkali. Bu Ninik, Bu Ninik, sudah standby? Siap Ustadz, sehat selalu. Alhamdulillah, wasyukurillah. Gimana Bu Bunda Ninik? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Pak Irawan sehat Bunda Ninik? Ya, alhamdulillah sehat. Kemarin kita ketemu kan? Masya Allah, ya Alhamdulillah ya. Masih bisa bersilaturahmi sambil makan eh, apa Es namanya? cendol. Masya Allah. Baik, Bu Ninik, saya coba ajak ngobrol nih sambil menunggu Babeh ya yang hadir. Ya, siap. Tentang bagaimana ini karena Putri Bu Ninik ini udah masuk usia udah kelas berapa nih Bu Ninik ya? Ya, alhamdulillah saya dikaruniain 2 putri. Sebenarnya sih ada 3 ya. Cuman kan yang satu laki-laki meninggal yang tengah-tengah. Jadi memang mendidik anak nih kadang-kadang butuh kesabaran yang memang sangat sangat luar biasa ya. Kadang waktu kecil tuh ada yang bilang, wah anak nih bisa jadi musuh dan lain-lain. Dan itu saya ngerasain banget. Hmm. Ketika anak udah mulai beranjak yang paling apa namanya, anak udah mulai beranjak ya SD ke SMP itu kadang-kadang suka menggodanya ampun. Itu. Nah, itu sebagai orang tua tentunya kita juga bijak gitu ya. Kemudian kalau udah SMA itu juga sangat-sangat ampun. Terus terang kalau saya karena di samping mengurus rumah tangga saya juga harus bekerja, itu ada pengalaman yang tak terlupakan ya gitu kan. Dan Hmm. kita harus tegas dengan anak ketika anak itu mulai dia ada pemberontakan atau apapun itulah gitu. Karena Hmm. sekali kita kasih longgar gitu ya, itu takutnya nanti akan kebablasan ketika dia dewasa gitu. Jadi beberapa hal tuh saya nggak tahu ya. Dulu kan belum sekolah parenting ya. Jadi ketika kita disiplin sama anak gitu ya, misalnya waktu SMP gitu ya, pernah menghukum anak gitu ya, dia berdiri dulu di sudut kamar sambil suruh istighfar sama nulis tidak mengulangi seperti itu, sehingga anak itu nangis. Nah, ternyata itu diingat gitu sampai sampai sekarang. Jadi ketika dia mau berbuat salah, takut gitu, gitu. Jadi ada efek takut yang dia nggak akan mau melakukan lagi gitu. Hmm. Ada efek Nah, jerah ya. Hmm. iya betul. Jadi memang eh di masa-masa anak-anak yang sulit kita ajak diskusi itu di SD ke SMP, kemudian SMP ke SMA mau kuliah tuh.
biasanya kan misalnya udah punya temen dan lain-lain kan, jadi lebih kadang-kadang lebih terpercaya omongan temen daripada orang tua. Seperti itu sih, tapi kita sebagai orang tua tetap kita harus selalu support, kemudian diawasin gitu ya, diawasin dalam artian apapun yang dia lakukan gitu, ketika bertentangan sama kita tetap tahu gitu, jangan sampai nanti ngumpet-ngumpet di belakang kita gitu. Apalagi kan perempuan-perempuan ya gitu. Alhamdulillah dulu anak saya yang pertama tuh kalau dia ibaratnya lagi kesel hati gitu kan, misalnya dinasihatin mau ngambil jurusan ini, dia kabur, tapi alhamdulillah kaburnya ke saudara gitu, minta nasihat. Nah, yang kayak gitu tuh kita harus bener-bener aware banget gitu, apalagi di Jakarta yang sekarang ini gitu. Memang zaman juga mempengaruhi bagaimana cara mendidik kita Betul, ya. Karena pengaruh lingkungan betul. begitu kuat. Lingkungan, bener lingkungan gitu. Kebetulan kan dulu saya masih di Kelapa Gading kan, di apartemen, jadi memang lebih ke individu gitu kan. Hmm. Saya segera teringat dengan itu, Bu Ninik, sebuah hadis Nabi ya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Jadi namanya seseorang ini akan tergantung dengan agama temannya. Nah, ini teman ini yang memang sangat mempengaruhi sekali ya bagaimana anak-anak kita punya world view atau cara pandang terhadap lingkungannya, bahkan terhadap orang tua sendiri gitu ya. Dan itulah memang Betul. bagaimana menghadapi satu fenomena yang memang di masyarakat kita pasti akan ada perubahan zaman, perubahan tata nilai, dan orang tua memang mau tidak mau tidak harus banyak ini juga. Kalau anak sekarang ini sangat sangat ini dengan gadget gitu ya, sangat eh, mudah terpengaruh atau mungkin juga banyak mengakses gadget. Memang kita juga jangan sampai lupa untuk ikut perkembangan anak-anak kita. Jangan sampai apa yang menjadi tren kita tidak tahu gitu kan. Gitu. Iya betul. Kadang-kadang kalau gadgetnya ketinggalan, itu paniknya udah kayak apaan tahu. Iya. Ini Bapak sudah hadir juga. Assalamualaikum, Be. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana, Be? Sehat terus, Babe. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Cuma lagi diurut jadi nggak buka kamera. Insya Allah, syafa Allah, Be. Mudah-mudahan segar terus ya. Sehat Kenapa segar. kakinya, Be? Kebanyakan lari kemarin di GBK. Hmm. Sama semua, sama Aisyah juga Aliyah, Be. Lari pagi atau gimana? Nah kebetulan eh, para menteri gitu hari Minggu katanya mau kumpul di GBK lari-lari gitu. Saya datang. Rupanya saya jarang olahraga. Sekali olahraga 5 putaran. Begini akhirnya. lagi diurut lagi diurut sama istri, maafin. Mesti pakai legging Aurora itu, Babe. Iya betul. Masuk Iya, barang masuk. iya, betul. Kita bahas tuh 10% kemarin. buat MKI Bunda. Oh, bukan 10% nih, 50%. Mantap. Iya jadi Baik. di Stadion Madia lari apa sebab saya dampingannya itu eh Pak Menko Pak Menko itu Pak Menko Pak apa nama Mas Pratikno usianya sudah 63 gitu. Sementara saya nggak boleh kalah sama yang usia 63 gitu. Mas Pratikno sudah 5 putaran nggak ngos-ngosan, saya udah ngos-ngosan. Luar biasa itu Mas Pratikno itu. Di usia yang seperti itu masih jalan karena memang ternyata katanya memang beliau rutin sehingga udah biasa begitu. Insya Allah Jadi ya. lagi diurutin minta maaf nggak buka on cam ini. Ya, Be, kita lagi tadi barusan ngobrol soal anak ya. Ketika anak sudah beranjak dewasa ini memang banyak hal yang seringkali kita luput untuk mengikuti perkembangannya nih, Be. Jadi kan
masing-masing keluarga punya pengalaman sendiri-sendiri. Cuman tentu kita ingin nanya ke Bapak soal prinsip nih, apa yang harus kita lakukan ketika anak sudah beranjak dewasa. Baik, misalnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mengutip gitu ya satu kata orang bijak ya katanya, tapi belum tentu benar ya karena bukan hadis. Kalau hadis sudah pasti benar. Kalau Al-Quran udah pasti benar, sami'na wa ata'na. Tetapi kalau kita ngelihat ini hadis ini ya kata orang bijak ini ya, itu kan perlakuan anak bak raja gitu ketika dia usianya sampai di bawah 10 gitu kan. Hmm. Nah itu seolah-olah seperti musuh ketika dia sampai dengan usia akil balik sampai 15 gitu kan. Seolah-olah dia seperti sahabat ketika dia 15 ke atas gitu kan. Saya nggak melihat itu semua. Cuma yang saya perhatikan itu adalah ketika Nabi Allah Ismail itu dia masih kecil, masih remaja. Tapi Nabi Allah Ibrahim mengatakan maza ra'yuk gitu, apa pendapatmu gitu. Padahal dia masih kecil. Gitu. Ini satu pola pendidikan yang dahsyat ini. Jadi Nabi Ibrahim bahkan mau mengambil keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mengatakan maza ra'yuk. Apa pendapatmu? Seperti yang saya sering sampaikan bahwa akhlak itu ke bawah bukan ke atas. Afdolnya saya kurangi. Afdolnya akhlak itu ke bawah bukan ke atas. Maka benar sekali gitu, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya mesti ditanya apa pendapatmu. Jangan kita sok tahu gitu loh. Tentang gue jangan tahu lu nggak tahu gitu. Saya sudah lama menerapkan ini gitu. Terbukti dari ketika masih mau pilih sekolah gitu loh. Mau di global Pak, saya ajak ke global. Gitu. Walaupun saya nggak setuju. Maaf saya sebut merek ya, global ya. Walaupun saya nggak setuju sampai kita kong kali kong sama gurunya bilang nggak terima gitu. Saya ingat tuh begitu pernah gitu. Waktu Aisyah masih kecil. Tapi saya ajak dia ke global. Lalu saya ajak dia ke sekolah. Lalu saya ajak ke mana-mana sampai dia memutuskan ke Sudirman pada waktu itu. Artinya memang dia punya pendapat dan wajib kita akomodir, kita hargai pendapatnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kekuatan zikir itu dahsyat gitu loh. Jadi jangan macam-macam dah dengan kekuatan zikir. Bekal itu. A'udzu bikalimatillahi ta'amma min syarri ma khalaq. Itu bekal. Bismillah la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis sama'i was samiul alim. Itu zikir yang seperti itu bekal. Nah, jadi kalau kita ngelepas anak kita setelah kita penuhi dengan zikir dan udah terbiasa dengan ibadah, sudah tidak akan mungkin meninggalkan sholat, selebihnya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang perlu kita pegang ketika anak sudah mulai besar dan dewasa. Jadi dia punya pendapat, sekalipun pendapatnya ada 4 modelnya. Ini perlu dicatat ya, 4 model ya. Model yang pertama, I decided. Gitu. I decided, saya yang putuskan. Kapan itu? Nah, itu jadi bahan berikutnya ya, kapan. Model yang kedua, let's talk, but I decided. Let's talk, but I decided. Kapan tuh kita lakukan pendapat yang kedua. Yang ketiga modelnya adalah let's talk and we decided gitu. Nah, itu model yang ketiga. Kapan kita terapkan itu? Dan model keputusan yang keempat, you decided gitu. Ini 4 model keputusan yang populer dalam buku-buku pengambilan keputusan. Jadi pertama I decided,
Yang kedua, let's talk, but I decided. Yang ketiga, let's talk, but we decided. Nomor 4, you decided, please. Artinya, keputusan yang pertama, saya yang putusin. Gitu. Apapun yang terjadi, saya yang putusin. Ada kondisi kayak gitu. Sehingga kita tutup ruang diskusi, padahal itu ada ya, kadang-kadang harus ada. Hijrah Nabi juga, Nabi memutuskan sendiri, nggak bisa ada yang apa-apain gitu ya. Yang kedua, yuk kita bicarakan. Tapi sebenarnya kita yang putusin. Nah, itu udah saya contohin itu. Saya nggak setuju anak saya di global. I decided. Tapi let's talk. Tapi kita ajak ngomong tuh anak. Dengan cara lihat nih, lihat nih, lihat nih, lihat nih. Tapi keputusan kita ambil, cuma kita nambah kekuatan aja. Nah, yang ketiga itu, let's talk, kita ajak ngomong, but we decided, yuk putusin bersama. Antara dia sama kita ambil keputusan sama-sama. Yuk, kita setelah kita yakin keputusan itu, you decided. Kamu yang putusin deh, gitu. Nah, tugas kita kan mendukungnya, Bapak Ibu sekalian ya. Oh, ini udah cukup panas ini ya. Tugas kita mendukung. Nggak mau cabut deh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekarang saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Keputusan apa yang Anda ambil? Yang mana yang Anda ambil? Atau which is the best gitu ya. Yang mana keputusan yang terbaik? Kalau saya tanya keputusan yang terbaik yang mana gimana? Kalau saya tanya tuh yang mana tuh? Keputusan yang mana yang terbaik? Yang ketiga. Yang ketiga. Oke, yang lain juga ketiga juga. Apa kedua, ke satu? Tergantung usia ya. Itu jawabannya. Jawabannya bukan nomor 1 yang terbaik, nomor 2, nomor 3, nomor bukan. Jawabannya it's depend on. Jadi nggak ada keputusan yang terbaik. Keputusan terbaik itu adalah it's depend on. Gitu. Kalau anak udah dewasa, udah apa semua, you decided, kasih dia kepercayaan. Kalau anak masih kecil nggak tahu apa-apa dan dia melakukan hal yang salah, I decided. Saya pernah banting handphone sampai pecah berkeping-keping karena I decided, you nggak boleh pakai handphone, you nggak boleh buka-buka itu, you nggak boleh komunikasi sama orang yang nggak kenal. I decided, pernah saya lakukan. Jadi keputusan itu bukan nomor 1 terbaik, 2 terbaik, 3. It's depend on kapan kita pakai keputusan kepada anak-anak kita. Ada kalanya let's talk but I decided. Ada kalanya let's talk and we decided. Ada kalanya you decided. Orang udah jelas kok, masih diajak ngomong aja kan anak kesel kan. Ya udah jelas ini A, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya sih diajak ngomong kesel. Coba betapa keselnya kalau seandainya kita karyawan tiap hari datang jam 7. Tiap hari. Kantor masuk jam 8. Tahu-tahu ketemu bosnya bilang begini. Kalau masuk yang rajin ya, jangan terlambat ya. Ini bos ngeselin banget, goblok atau gimana? Gue tiap hari datang jam 7 masih dibilang biar rajin gitu kan. Jadi memotivasi orang yang sudah termotivasi itu sebuah demosi. Demotivasi. Ya. Rumusnya memotivasi orang yang termotivasi sama dengan demotivasi. Itu rumus baku dalam prinsip-prinsip motivasi. Ketika orang lagi full termotivasi, jangan pernah kau motivasi. Itu namanya meracuni. Ya, ini beda. Rumus motivasi itu begitu, beda sama hal yang lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kecukupan ilmu insya Allah kita bisa bina gitu.
Nah ini sekedar ucapan dari saya sambil diurut. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi lebih lanjut. Jadi ada satu ungkapan menarik tadi, Pak. Memotivasi orang yang termotivasi sama dengan demotivasi gitu ya. Jadi jangan nasihat itu berarti harus lihat tempat, Pak ya. Oh iya Nasihat dong. anak itu jangan sampai tiap hari nasihati misalkan ayo sholat yang rajin gitu kan. Padahal sebenarnya anak udah rajin sholat gitu ya. Allah, udah jangan disuruh, ngeselin beneran. Ngeselin beneran. Menyuruh orang yang udah pasti ngeselin. Jangan pernah motivasi orang yang sudah termotivasi, maka itu sama dengan demotivasi. Anak kita udah rajin sholat, tentu disuruh sholat, ya elah gitu kan. Lain halnya kalau caranya misalnya di awal waktu yuk gitu ya. Ini udah cabut. Ya, ya seberang Silakan aja. jemaah yang ingin sharing, ikut sharing pengalaman atau mungkin kondisi di keluarganya masing-masing, bisa jadi ada yang bisa disampaikan nih di grup ini, saling memberikan inspirasi yang menarik ya, bagaimana kita bisa eh, saling memberikan inspirasi untuk sahabat kita yang ada di sini, jamaah semuanya yang dimuliakan Allah, tentang pengalaman bagaimana mendidik anak-anak kita. Bu Darmi atau barangkali ini yang juga seorang pendidik tahu paham nih tentang soal motivasi bagaimana belajar yang rajin gitu ya, Bu Darmi ya. Bu De, mau coba ini ikut komen? Ya, siapa saja terbuka. Open your mic. Cuman apa namanya? Kan sering kok mati lagi. Kalau ini Bes, kalau saya lihat memang ketika anak yang sering tadi ada satu tadi pengalaman apa sebuah ungkapan yang ketika sudah masa akil balik gitu kan, anak-anak mungkin dalam pencarian jati diri katakanlah orang seringnya begitu ya Bay ya, sehingga sering membangkang terhadap orang tua, dia ingin punya kebebasan sendiri apalagi sudah punya circle temannya sendiri. Ini apa yang biasanya Pak Bay lakukan terhadap putri-putri Pak Bay? Dukung. Saya ngikutin kok perkembangan semua. Sampai dia pernah bercadar total, dukung aja. Saya bilang, lihat situasi gitu. Sampai dia sekarang nggak lagi bercadar gitu. Karena lingkungan sangat mempengaruhi, betul. Arjal ala din khalili, betul. Falyanzur man yukhalil. Dia akan terpengaruh dengan lingkungan temannya, betul. Maka hati-hati gitu loh. Itu pergaulan yang kita hindari. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh khusus pertanyaannya Mas Khalis, saya pernah mengalami situasi itu. Di mana begitu khawatir karena bercadar, berbusana hitam-hitam terus. Dan itu pernah saya lalui. Ya kita doa kepada Allah, zikir pada Allah sambil melakukan investigasi. Selama tidak melanggar, nggak ada masalah gitu. Selama tidak ya berakidah yang sama, nggak usah panik gitu. Ya, kuatkan zikir di rumah sampai sering ketika itu ikut berdebat sampai kadang-kadang keluar kata-kata Bapak tuh guru gitu kan. Orang tuh nanya sama Papa, kenapa kamu nggak mau ikutin pendapat Papa gitu-gitu pernah kita. Jadi banyak hal-hal yang kita ikutin, kita alamin anak-anak. Insya Allah dengan suasana kayak begini semakin paham gitu. Diskusi-diskusi seperti inilah yang sangat diperlukan untuk membuat anak kita biar paham. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lepas dengan guru. Itu yang penting. Ya sekarang berguru cukup dari rumah dengan membuka handphone. Ya kalau boleh buat. Kalau dulu kan kagak ada. Ya dulu nggak ada. Dulu kita total kita datang, luangkan waktu sehingga effort ada gitu. Sekarang kita santai, ya bahkan dengan sambil rebahan, sambil dasteran,
Siapa yang sampai jam ini masih dasteran? Itu apa namanya, udah cukup gitu ya. Dan jangan pernah berhenti dalam berburu gitu ya. Saya saat ini senantiasa rutin ya dengan Gus Baha ya, yang menurut pendapat saya orang yang sangat mumpuni untuk diambil ilmu dan bijaknya serta contoh dan akhlaknya gitu. Ini dari Bu Mimin, pengalaman tentang sekolah anaknya boleh di-share Bu Mimin? Assalamualaikum Bu Mimin. Silakan. Kalau setelah akil balik yang apalagi ini antara anak perempuan anak laki-laki Be, itu karena saya alhamdulillah punya dua pasang anak ya, ada yang laki-laki ada yang perempuan. Ini apakah suatu pendekatannya ini antara laki-laki dan perempuan itu disamakan atau apa tidak Be ya? Oh ya, nggak bisa, nggak bisa. Eh, Sampai kan Quran sendiri kan eh, beda-beda kan. Al-Quran yang menyatakan kita mesti membedakan ya, bukan menyamakan. Terbalik kalau prinsip-prinsip modernitas menyamakan itu terbalik. Kalimatnya adalah Ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu. Allah tuh melebihkan ya beberapa poin sehingga dengan ada kan laki-laki dan wanita tidaklah sama. Apa tuh ayat berapa itu? Iya di surat Ayat An-Nisa. berapa? Tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Ya surat apa saya lupa. Nggak sama, kata Allah nggak sama. Karena nggak sama ya terapnya berbeda gitu loh. Ini sebuah contoh ya, sebuah contoh yang seolah-olah benar tapi kacau. Ya, seolah-olah benar tapi kacau. Gini, ketika anak kita tertarik dengan lawan jenis, kita katakan itu tabu. Kita katakan tuh nggak boleh gitu. Kita katakan ini wah, menjijikkan apa segala macam. Karena anak kita masih SD misalnya. Ini kan pola pendidikan yang ngawur. Yang membuat anaknya, misalnya dia wanita. Ketika dia tertarik dengan laki-laki, kita tuh marah sekali. Ini kan membawa dampak pada pikirannya. Ini kan membawa akhirnya laki-laki itu begitu, begini, begini. Sehingga menjurus kepada suka dengan sejenis gitu. Bapak Ibu sekalian, tanyalah dalam-dalam pada orang yang belum menikah. Tanya. Dan saya sudah tanya banyak sekali. Mungkin 60% sampai 70% jawabannya adalah takut dapet laki yang kagak bener. Itu jawaban rata-rata 60% sampai 70%. Takut dapet laki yang jahat. Takut dapet laki KDRT. Takut dapet laki nggak setia. Takut dapet laki. Selalu begitu yang saya temui. 60 sampai 70%. Ada apa seperti itu? Gitu. Takut dapat ini begini, takut dapat ini begini kan ya itulah caranya Mas Khalis ya. Kita maklumi, fitrahnya cuma kita ajarkan. Dia mau begini kita dukung selama dia nggak melanggar firman Allah gitu. Dia maunya A, kita ikutin A selama A-nya ini tidak bertentangan dengan Rasulullah gitu. Saya kadang-kadang suka bertanya ketika dalam debatan sama istri gitu, si anak maunya begini gitu. Saya suka tanya, apakah ini menjadikan dia kafir? Tidak. Apakah membuat dia mati terbunuh? Tidak. Biarkan. Hadis ya, contohnya dua ya. Nah, jadi udah ya, mah. Udah selesai kali ini. Alhamdulillah selesai lah. Udah ya, mah.
Maafin dah, capek-capek dia suruh pagi, suruh urut, suruh nyiapin. Baik, saya rasa cukup ya. Kita lanjutin besok. Ya. Namun pertanyaan masih terbuka. Apa namanya? Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wonten. Silakan jamaah yang dimuliakan Allah, yang ingin sharing bertanya ke Babe, mumpung masih hadir di sini. Bu Mimin mau share? Silakan. Kalau kan di sini juga alhamdulillah banyak juga ibu-ibu atau keluarga yang punya anak ya, laki-laki maupun perempuan. Tentu perbedaan jenis kelamin inilah yang membedakan sesungguhnya ketika kita mendidik mereka. Karena ketika laki-laki memang Allah lebihkan dalam hal fisik misalkan, terus dia karena akan mendapatkan tanggung jawab besar ya sebagai pemimpin keluarga ya, qawwamun 'alan nisa. Tentu ini adalah satu tantangan yang memang dari sejak kecil harus dibina, tanggung jawab ini harus diarahkan bahwa anak kita yang laki-laki ini akan memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin keluarga. Maka tentu pendekatan yang diberikan kepada mereka berbeda dengan kepada perempuan. Nah, yang perempuan ini tentu jadi PR juga, ketika misalkan karena mengikuti dengan era sekarang gitu kan, perempuan juga harus mandiri. Nah, ini kemandirian seperti apa, yang itu dimiliki oleh seorang perempuan sesungguhnya, karena ya kita kan memang hampir banyak ya perempuan yang juga secara profesi, secara karir juga sangat bagus gitu kan ya. Apakah ada rambu-rambu yang ketika seorang perempuan, seorang anak perempuan gitu kan ingin memiliki sebuah kemandirian, Ya, gini. Mandiri itu meluruskan tauhid. Tidak bergantung kepada suami, itu sebuah kebaikan. Saya didik seperti itu. Saya didik, kalaupun kita punya suami yang baik, itu Allah yang kasih gitu. Kalaupun kita punya suami yang buruk, itu ujian buat kita gitu. Sampai di mana gitu. Kemandirian yang dimaksud ini adalah supaya memang dia punya jiwa yang the freedomnya itu bagus gitu loh, nggak bergantung sama orang. Dan kita kan nggak tahu itu si suami anak kita itu bener apa kagak sehingga dia harus punya kemandirian gitu. Kita kan nggak tahu juga situasi rumah tangga yang kadang dia ceritakan atau nggak diceritakan, sehingga kemandirian itu perlu. Saya sampai ke situ, Mas, minta maaf, saya sampai berupaya untuk soal rumah lah misalnya, soal apapun, soal pendapatan, biar anak yang punya gitu, sehingga dia nggak bergantung dengan suaminya. Kita nggak tahu gitu kan, kalau istilah Bu Darmi gitu, kita nggak tahu anak kita dapat siapa gitu, Bu Darmi ya. Betul Ustaz, setuju. Makanya karena saya selalu menekankan perempuan itu harus punya skill. Yang penting dia punya skill, kalau ada apa-apa dia bisa paling tidak mandiri. Seperti itu. Ya, prepare namanya, Mas Kholis. Kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan kita harus kita buat punya skill, betul. Harus dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Harus dia bisa gitu. Syukur-syukur lakinya baik. Syukur-syukur lakinya kayak bapaknya. Syukur-syukur lakinya itu bonus buat dia gitu. Demikian, Mas Khalis. Kita lanjut besok yuk. Nah, Bunda Nadia ada yang bertanya, Bunda Nadia, silakan Bunda Nadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya nih, saya pernah dengar itu katanya kalau anak laki-laki boleh milih dari dia kecil karena dia akan jadi pemimpin untuk membiasakan. Dan anak perempuan dibiasakan
dikasih pilihan langsung, nggak harus ditanya misalnya, kamu pakai ini ya, kamu harus gitu katanya, saya pernah dengar. Menurut Babeh gimana, Ya, Beh? Terus batasannya ya, seperti apa sih ngasih pilihan untuk anak perempuan tuh? Kasih, Beh. baik, baik. Berlaku sama, Bun. Anak laki boleh milih, anak perempuan kasih pilihan. Nggak bisa, Bun. Karena anak laki dan anak perempuan, kita yang arahkan dan kita kasih pilihan kepada keduanya dengan batasan. Seperti yang saya bilang gini, ini logikanya. Jangan kasih dia rel, tapi kasih dia pembatas. Jadi kalau kasih rel, dia hanya berada di tempat itu kesian. Tapi dikasih pembatas, dia boleh bertoleransi. Kita akan mentoleransikan kesalahannya dan kekeliruannya sebatas pembatas itu. Tadi kan saya bilang, kalau dia lakukan ini, apakah dia kafir? Tidak. Kalau dia lakukan ini, apakah dia jadi membuat dia terbunuh? Tidak. So, kenapa dilarang gitu kan? Hanya dua aja gitu kan. Nah, jadi itu kalau dalam kondisi ekstrim ya. Baik laki maupun perempuan, kita kasih pilihan. Pilihannya 1, 2, 3, 4. Kamu mau yang mana gitu loh. Kalau diberikan kebebasan laki-laki ya, laki-laki boleh milih apapun. Ya nggak bisa. Nggak bisa, kita lepas tanggung jawab. Karena kita tahu, kita yang lebih berpengalaman, endingnya itu seperti apa. Ke depan seperti apa gitu. Coba contoh sekolah luar negeri. Dia tuh nggak tahu apa yang terjadi di negara itu. Kita yang pernah tahu di negara itu. Maka kita akan berikan pilihan. Kamu boleh kuliah atau sekolah di mana? Di Singapura, apa di Malaysia, apa di Australia. Nah, kayak gitu misalnya gitu. Jangan, silakan. Kamu boleh memilih apapun. Nggak bisa, Bun. Nggak bisa. Dengan kebebasan yang betul-betul free itu nggak bisa. Tetap ada batasan, tetap ada penentuan, tetap ada ya seperti nomor 3 itu ya, let's talk but we decided, kita ngomongin, kita batasin, yuk kita putuskan bersama. Itu berlaku baik laki dan perempuan. Bu Mimin? Iya, Assalamualaikum, Babe. Satu lagi, anak juga milih, kita pun sama istihoroh, suruh istihoroh. Jadi kadang-kadang yang kita udah pilihkan, dia pilih ternyata setelah istihoroh beda. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih ke situ, nanti ikutin gitu semuanya, gitu. Jadi dan di istihoroh gitu. Ya sudah gitu aja. Benar. Ya, makasih. Benar gitu. Dengan istiqoroh akan lebih kuat gitu ya. Kalau di kita nggak akan lepas dari itu semua. Hanya saja tetap kita pantau, tetap kita ikutin. Gitu. Iya, selalu kita ikutin kita doa juga terus kan. Tapi kadang-kadang kan kita melihatnya kondisi, oh kayaknya bagusnya ini, padahal ternyata tidak juga seperti seperti kayak pilihan dulu anak saya, dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi ekonom, dia bisa jadi seniman, dia bisa jadi apa. Terus ya udah istirahat aja, nanti dia kepilih sendiri gitu loh. Karena kan untuk ini bakat tapi segala macam juga saya periksakan gitu kan. Banyak anak-anak yang bisa jadi dokter, bisa jadi ekonom, bisa jadi seniman gitu. Bisa juga. Jadi akhirnya dia memilih ternyata talenta banget, semuanya ada gitu emang di diri dia. Jadi kalau itu akhirnya dengan istihoroh yang terpilih lah sama Allah. Iya. Aisyah itu bisa jadi entrepreneur, bisa jadi dai, bisa jadi guru, bisa jadi apapun dia. Ujung-ujungnya bisnis. Ujung-ujungnya pendidikan gitu. Dulu saya pikir dia paling malas gitu sekolah, cukup S1 gitu. S2-nya belum selesai udah milih S3. Just follow the rule, insyaallah. Jadi pentingnya hujan. Gimana, Be? Istikharah itu menjadi satu koridor penting, Mbak ya, untuk bisa katakanlah ya kita berkata itu Allah pilihkan gitu ya.
Iya dong, iya dong. Stok itu kita udah tentukan, kita duluan istikharah sehingga dapat ABC gitu. Baru kita ajukan pilihan kepada anak. Wah, ya. Kalau pengalaman Babe soal istikharah ini gimana, Babe? Apakah eh, berupa sebuah keyakinan atau memang langsung dalam mimpi ini Allah tunjukkan langsung Nah, kebaikan itu? ini masuk dalam the law of repetition. Ini masuk dalam what is your environment in your home, in your family. Ini masuk sebuah what you think, what you get gitu. Kok juga mah. Oh, pakai mobil putih. Merah. Ya, bawa. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, saya urutnya udah selesai. Jadi sekarang udah siap-siap mau pakai baju. Maafin ya. Maafin ya. Hadanallah wa yakum ajma'in wallahu muwaffiq lakum amin thoriq. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Doakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan kembali jumpa dengan Babe besok ya. Dan silakan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan karena kita tutup di kajian bersama Babe ini. Kita ingin saling berbagi, saling memberikan inspirasi. Karena ini pengalaman berharga di keluarga masing-masing tentu sebaiknya juga di-share ke orang lain yang mungkin ada satu kesamaan, ada pengalaman yang gak jauh beda gitu kan. Dan dengan belajar dari pengalaman orang lain itu sungguhnya kita sudah mengambil kebaikannya dan juga itu menjadi amal jariah bagi orang yang berbagi inspirasi untuk orang lain. Walaupun mungkin keluarga beda-beda kasusnya, tapi dengan saling membagi mudah-mudahan ini jadi amal jariah, amal yang seolah-olah ini nggak ada pahalanya, padahal sesungguhnya ketika kebaikan yang kita share dan orang lain mengikuti kebaikan yang kita tularkan ini menjadi sebuah amal jariah yang luar biasa gitu kan. Karena Nabi SAW pernah bersabda mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ili, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang itu melakukan kebaikan itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita berbagi dengan orang lain yang mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita juga saling memberikan nasihat karena di dalam surat Al-Asr yang sudah kita hafalkan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr ya. Kita saling berwasiat, saling menasihati dengan al-haq dan juga kesabaran dan salah satunya adalah pengalaman hidup kita walaupun pengalaman hidup itu mungkin jelek gitu ya. Tapi ketika kita bagi betapa pengalaman kegagalan yang kita alami ini jangan sampai orang lain juga alami atau mungkin juga hikmah-hikmah yang kita ambil dari sebuah kegagalan menjadi pelajaran berharga juga bagi orang lain. Sesungguhnya inilah salah satu eh, penerjemahan dari surat Al-Asr bahwa kita saling menasihati dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita karena al-muslim wa akhul muslim, bahwa seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Yashudu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan sesama muslim ini adalah salah satunya dalam nasihat. Karena nasihat itu adalah agama itu adalah nasihat, nasihat itu juga penting bagi kita orang-orang beriman dan mari kita sama-sama untuk melakukan amal kebaikan sedikit sekecil apapun dengan cara saling menasihati untuk kebaikan dan kalau admin selalu mengingatkan ayo kita bersedekah dan ini adalah sebuah nasihat untuk diri saya sendiri, mari kita bersedekah sebanyak mungkin karena ini adalah amal atau harta yang abadi sesungguhnya dan dengan harta yang kita infakkan di jalan Allah mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki yang Allah persiapkan untuk kita dan juga Allah ganti dengan ganti yang terbaik dan sesungguhnya harta yang diinfakkan di jalan Allah adalah harta eh, yang akan kita nikmati hingga di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan apalagi di bulan Rajab ini Allah terus lipat gandakan semua pahala yang eh, dari amal yang kita lakukan, amal sekecil apapun ketika ini istiqamah dilakukan, maka termasuk dalam sabda Nabi yang mulia ini amal yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jemaah nurul Allah, sebelum tutup barangkali ada yang
ingin disampaikan atau ingin ditanyakan oleh jamaah, silakan, nanti akan saya catat dan mudah-mudahan jadi bagian yang kita diskusikan atau akan kita tanyakan pada Bapak Haikal di besok hari. Silakan, ada kesempatan sekitar 5 menitan. Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, baik jemaah yang kalau Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan walaupun tidak lama kita berinteraksi dengan Bapak Haikal, mudah-mudahan tetap adalah kebaikan yang dicatat sebagai sebuah amal, dan amal yang di bulan Rajab tentu amal yang Allah akan lipat gandakan, dan kita bermohon kepada Allah, Allah terima semua amal kebaikan kita, dan jadikanlah kita orang yang bertakwa dan istiqamah dalam ketakwaan kita menjadi sebuah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh para guru kita, dan sebuah doa kita yang terus kita panjatkan supaya kita istiqamah dalam kebaikan. Ya maqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya maqallibal qulub, ya Allah yang selalu membolak-balikkan hati kita, maka sabit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah hatiku dalam agama ini. Tentu agama yang hak adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka mari sama-sama kita mempelajari agama ini dengan serius, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah atau jalan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.